Ini yang kita tunggu-tunggu nih semua Sinta. Tunjangan Hari Raya atau THR bagi sebagian pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara terancam baru akan dicairkan setelah Hari Raya Idul Fitri 2022. Berdasarkan data terkini, pemerintah telah mencairkan total dana sebesar Rp21,17 triliun untuk penyaluran THR PNS dan pensiunan. Proses pencairan tersebut sudah dilakukan sejak awal pekan kemarin. Ya, namun pekan ini adalah sepekan terakhir jelang libur Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada awal Mei mendatang. Terkait masih ada THR PNS yang belum dibayarkan, sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah pernah mengingatkan sebelumnya bahwa akan ada pencairan yang terlambat. Untuk THR yang terlambat cair, Kementerian Keuangan memastikan akan dibayarkan usai Lebaran. Ya, Sinta, nampaknya ini teman-teman ASN kita justru akan kecewa ya tahun ini. Mengingat sebelumnya pemerintah juga telah mengumumkan akan memberikan THR kepada ASN 10 hari sebelum Lebaran. Tapi sebenarnya mungkin sudah nggak kaget juga ya, karena juga Menteri Keuangan telah memberikan warning akan ada keterlambatan penyaluran dana THR bagi PNS di tahun ini. Iya, betul sekali Ana. Yang jelas tidak semua ASN nih yang THR-nya dibayar sesudah Lebaran. Karena sebagian ASN sudah mendapat transferan dana THR mereka gitu ya ke rekening masing-masing pada 22 Maret lalu. Karena data pemerintah hingga 22 April kemarin menunjukkan pemerintah sudah menyalurkan THR untuk ASN pusat sebesar Rp9 triliun, PNS Pemda Rp3,5 triliun, dan untuk PNS pensiunan sebesar Rp1,1 triliun. Jadi yang belum kebagian harap bersabar, karena setelah Lebaran tenang saja dana THR Anda akan cair. Apalagi ini kan tahun di mana pemerintah tidak hanya mengeluarkan THR dan gaji ke-13 yang diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Nah, PNS juga akan mendapat tunjangan kinerja hingga 50% per bulan. Wow, bagi yang juga mendapatkan tunjangan kinerja. Wah, alhamdulillah banget ya Ana ya. Berarti ekonomi kita ini sudah benar-benar membaik, apalagi Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dilakukan penyesuaian seiring dengan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 yang semakin baik serta APBN yang mulai menunjukkan pemulihannya. Ana. Iya, semoga saja ya benar-benar bisa cair dan kalau bisa sih sebelum Idul Fitri ya sudah cair semua ya, karena kan sudah mulai masa-masa mudik juga nih Sinta. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Taliban melarang TikTok dan game PUBG dimainkan di Afghanistan. Kelompok itu beralasan kedua aplikasi tersebut menyesatkan para pemuda di negara tersebut. Juru bicara Taliban, Inamullah Samangani, mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informasi setempat telah memutuskan hal tersebut karena konten dalam aplikasi dianggap kotor dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Samangani mengatakan larangan itu akan mencegah sebanyak mungkin publikasi saluran yang menerbitkan materi serta program tidak bermoral. Pihaknya menerima banyak keluhan mengenai aplikasi TikTok dan PUBG membuang-buang waktu orang. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi diperintahkan menghapus aplikasi dari server internet dan membuatnya tidak bisa diakses semua orang di Afghanistan. Wah, ini gimana nih Ana ya, pendapat kamu sebagai pengguna TikTok begitu? Ini kalau menyangkut syariat agama sebenarnya saya tidak bisa komentar terlalu banyak begitu ya. Tapi kalau menurut saya di TikTok itu mungkin seperti pisau penggunaannya gitu ya. Jadi kalau digunakan untuk hal yang baik ya juga akan menjadi baik begitu. Tapi kalau digunakan untuk hal yang buruk ya bisa menjadi buruk. Karena banyak juga konten-konten baik yang berada di TikTok yang mungkin layak juga untuk di-share dan diketahui oleh teman-teman generasi muda kita ya. Ya, dan memang cukup positif ya, banyak juga yang mendapatkan penghasilan ya dari TikTok. Dan mungkin bergantung juga dari masing-masing orang yang memang melihat dan mempersepsikan seperti apa, dan tentunya tergantung juga bagaimana cara kita menggunakannya dan untuk kepentingan apa kita menggunakannya. Tapi yang pasti pelarangan itu berdampak pada akses aplikasi ke hampir 9 juta pengguna internet aktif di Afghanistan. Sebab baik TikTok dan juga PUBG sangat populer di kalangan anak-anak muda di Afghanistan. Iya, bahkan di Independen ini menulis kepopuleran aplikasi tersebut terjadi saat masyarakat di sana memiliki lebih sedikit pilihan hiburan sejak Taliban berkuasa pada Agustus 2021. Jadi mereka mencari hiburannya dengan TikTok dan PUBG. Jadi kasihan juga ya Sinta kalau ternyata itu akhirnya dilarang, jadi hiburannya tidak ada sama sekali sekarang. Iya.